Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi natimmus salihat wa bi ni'matihi naf'alul khairat. Nahmaduhu wa nashkuruhu hamdan mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tiada kata yang paling afdal keluar dari lisan kita. Tiada kata yang paling pantas kita keluarkan, kita ucapkan selain kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adalah salah satu ucapan ataupun kata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dialah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia, yaitu yang mana dikatakan dalam surah At-Tin, yaitu telah aku ciptakan manusia, yaitu dengan sebaik-baik pencipta. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita, suri teladan bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu putra dari Abdullah, buah hati Siti Amin, pemimpin padang pasir, direktur tak berdasi, pejabat tak bergaji, yang bertitelkan Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah rela berhujanan anak panah. Dialah Nabi yang telah rela mengorbankan dirinya serta mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan satu kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa Fast Media dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu yang mana tujuan kita hidup adalah untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bermuamalah, yaitu mengerjakan kebaikan-kebaikan sehingga itu menjadi bekal bagi kita, sehingga itu menjadi bekal untuk menuju akhirat kita, yang mana di akhirat nanti semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang bijaksana dan Fast Media dimanapun Anda berada, dan para pemirsa yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'malin ahabbu ilallah, yaitu pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, qal as-salatu ala waqtiha. Rasulullah mengatakan salat pada waktunya. Dan kemudian dikatakan, qultu summa ayyu, dan kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian pun menjawab, yaitu qal, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti
berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kemudian qultu summa ayu, dan kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa Face Media yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada waktunya. Yang mana yang kita ketahui kewajiban bagi seluruh umat muslimin, yaitu diwajibkan untuk senantiasa mengerjakan salat. Yang mana dikatakan salat adalah miftahul jannah, ataupun pembuka surga bagi kita semua. Karena kenapa? Tak kala ketika kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dikatakan as-salah, yaitu salat kita. Fa in salahat salahal amalu kullu wa in fasadat fasadal amalu kullu. Apabila salatnya sudah benar, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi benar. Dan kemudian apabila salatnya buruk, bisa saja amalan yang lain akan ikut menjadi buruk. Tak kala salat kita sudah diterima, maka amalan-amalan yang lain akan menyerta, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila salat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan amalan kebaikan-kebaikan yang banyak pun kita kerjakan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang mana sesungguhnya salat telah diwajibkan dan telah ditetapkan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengerjakan salat, pada waktunya. Dan sehingga di setiap waktu salat, para muazin mengumandangkan azan, yang mana menyeru kepada kita semua untuk mengerjakan salat, yang mana dikatakan hayya 'alas shalah, marilah kita mengerjakan salat. Dan kemudian hayya 'alas shalah, marilah kita mengerjakan salat. Dan kemudian setelah itu ada suatu panggilan yang lebih hebatnya lagi, yaitu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, yang mana para muazin menyeru kepada kita, marilah kita menuju kepada kemenangan. Karena salah satunya ketika kita mengerjakan salat, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang yang sangat beruntung. Dan kemudian dikatakan, salat bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban, akan tetapi yaitu mencapai target dari salat itu. Apakah target kita dalam mengerjakan salat? Yang mana dikatakan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yaitu bahwasanya sesungguhnya telah menang orang-orang yaitu yang beriman ataupun orang mukmin. Karena kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bahwasanya target kita adalah bagaimana seorang yang mengerjakan salat yaitu khusyuk dalam salatnya. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua yaitu birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua bukan
perintah dari paman kita, bukan perintah dari nenek kita, kakek kita, akan tetapi bakti kepada kedua orang tua, yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Telah aku wasiatkan, telah aku perintahkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang mana dikatakan kedua orang tua kita telah bersusah payah, orang tua kita telah berkorban untuk kita, untuk mendidik kita, mengasuh kita, bahkan menjadikan kita orang yang bermanfaat, karena salah satunya dorongan kedua orang tua kita. Dan terkadang kita berpikir ada orang tua yang mungkin kurang baik kepada kita, ataupun bahkan orang tua yang tidak mendorong kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Sikap kita sebagai anak yaitu tetap berbuat baik kepadanya. Karena perintah berbuat baik bukan dari orang tua kita, bukan dari siapa. Bahkan perintah berbuat baik yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang jihad, yang paling pertama terbenang dalam pikiran kita yaitu bagaimana kita berperang. Akan tetapi jihad yang sebenarnya adalah begitu banyak jihad yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita mempelajari yaitu ilmu agama, sehingga kita berada pada dunia globalisasi pada saat sekarang ini, bagaimana kita memanfaatkan ilmu agama kita demi mendorong bangsa, terutama agama kita, untuk menjadikan agama kita, untuk menjadikan hidup kita, bahkan hidup di sekitar kita menjadi yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan bagi kita, yang menjadi target bagi kita, bagaimana seorang diri ini bisa bermanfaat, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabil hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya sampai dia kembali ke tempatnya. Dewan Hakim yang bijaksana dan para pemirsa yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kesimpulan ceramah tadi, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah salat pada waktunya, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.